Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurulia Maulidah, NIM 721141909. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Pertama-tama kita akan membahas tentang modal umum sistem perusahaan. Modal umum sistem perusahaan ada 4. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sumber daya fisik digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, aliran sumber daya virtual. Aliran dari sumber daya virtual ke data dan informasi dapat dalam bentuk keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur pengendalian perusahaan yaitu standar kerja yang harus dipenuhi, manajemen perusahaan, dan pemrosesan informasi. Yang keempat, lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Selanjutnya, ada model 8 unsur lingkungan. Yang pertama, pemasok atau supplier. Yang kedua, pelanggan atau customer. Yang ketiga, serikat kerja atau labor union. Yang keempat, komunitas keuangan atau financial community. Yang kelima, pemegang saham dan pemilik atau stockholders dan owners. Yang keenam, pesaing atau kompetitor. Yang ketujuh, pemerintah atau government. Dan yang kedelapan, komunitas global atau global community. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya lingkungan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu aliran yang umum dan aliran yang jarang terjadi. Aliran umum meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Yang kedua, aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang kepada pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya adalah mengelola aliran sumber daya fisik. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Sedangkan manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pengelolaan aliran sumber daya melalui rantai pasokan. Selanjutnya, sistem elektronik dan ERP. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka aliran akan dapat dilacak secara elektronis langkah demi langkah. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen pasokan. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pelanggannya. Dalam bidang informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain. Aktivitas nilai sendiri dibagi menjadi 2, yaitu aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Aktivitas nilai utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Aktivitas utama contohnya adalah logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan, dan pemasaran jasa. Aktivitas nilai pendukung contohnya yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan perolehan. Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Sistem interorganisasional atau interorganizational system atau IOS merupakan kaitan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Perusahaan juga dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu nilai sistem atau value system. Dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi keunggulan kompetitif memiliki
3 keunggulan, yaitu keunggulan strategis, adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis ketika suatu perusahaan mengimplementasikan strategis dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya, tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kunci untuk mencatat keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Koordinasi memiliki kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruk bagi eksekutif MNC adalah tantangan koordinasi semakin besar bagi MNC dibandingkan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya. Kabar baiknya adalah bahwa kemajuan di bidang teknologi, informasi, metodologi, dan komunikasi telah membuat koordinasi global menjadi lebih mudah. Keuntungan dari koordinasi sendiri adalah 1. Fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada satu negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. 4. Kemampuan berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang ketujuh, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan, bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global diberikan kepada sistem yang terdiri dari beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Tantangan dari sistem informasi global itu sendiri adalah kendala politis, masalah teknologi, rintangan budaya dan komunikasi, serta kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Manajemen pengetahuan adalah mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi. Dimensi informasi memiliki 4 hal, yaitu 1. Relevansi, yaitu data yang diambil harus relevan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dan yang keempat adalah kelengkapan. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem warisan adalah sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Oleh karena itu, pengelola dan pengendali informasi di dalam suatu perusahaan modern harus menyadari keterbatasan dari teknologi-teknologi lampau. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Layanan informasi atau IS adalah unit khusus yang menggunakan komputer untuk menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi. Peranan penting yang harusnya dimainkan oleh manajemen puncak layanan informasi adalah Chief Information Officer atau CEO atau Chief Technology Officer atau CTO. Selanjutnya, perencanaan strategis bagi perusahaan dan area-area bisnis. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, maka eksekutif ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau SPIR adalah rencana pengembangan strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. 2 topik inti yang hendaknya terdapat di setiap rencana, yaitu 1. Sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana, dan yang kedua adalah sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.